Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa pandemi dan kondisi seperti ini, seharusnya kita tidak menyurutkan niat kita untuk melakukan perayaan ibadah Natal, serta tidak menghambat kita untuk menghayati apa itu makna Natal sesungguhnya bagi kita gerejanya. Oleh sebab itu, mari kita melakukan ibadah perayaan Natal ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami gerejanya, sehingga di tahun 2020 ini Engkau telah mengizinkan kami untuk tetap melakukan perayaan Natal walaupun secara daring ya Tuhan. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tetap bisa menghayati dan memaknai apa itu Natal ya Bapa. Berjalannya ibadah perayaan Natal ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 85 bait yang pertama dan yang keenam, Kusongsong Bagaimana. Aku hanya bisa bertanya. Alam menegur, semesta menyapa. Ketika tontonan dunia saat ini seakan mengajak bercanda. Manusia yang semula perkasa dan jumawa, saat ini mereka menjadi lemah, renta, dan tak berdaya. Corona merubah segalanya. Semua berubah begitu cepat. Ketika pada masanya semua seakan biasa. Namun saat ini semua berubah dengan tatapan waspada dan curiga. Saat itu semua orang dengan mudah mendatangkan rupiah. namun sekarang semua seakan tersumbat dan menjadi sangat susah. Saat itu semua dengan bebas mengeluarkan kata. Saat ini semua terbungkam dengan batasan-batasan. Saat itu kematian seakan sangat jauh untuk menyapa. Saat ini ia begitu dekat dan siap menyapa kapan saja. Paparan jumlah data yang tersaji seakan membuat hati semakin resah. Isak tangis, tetesan air mata, dan jeritan hati seakan menjadi suguhan mata manusia. Ketika harus melepas mereka yang menghadap Sang Kuasa.
Pertanyaannya, Benarkah Tuhan beserta kita yang sering disebut orang Immanuel? Jika memang Tuhan beserta kita, mengapa harus ada penderitaan? jika memang Tuhan beserta kita, Mengapa harus ada tetesan-tetesan air mata? Bukankah jika Tuhan beserta kita, Yang ada hanyalah senyum, bahagia, dan sukacita. Aku hanya bisa bertanya, apa maksud dari semuanya? Shalom saudaraku, puji nama Tuhan. Jika pada saat ini kita bersama-sama bertemu kembali di dalam perayaan Natal di tahun 2020. Di masa pandemi ini, tentu banyak hal yang berbeda di dalam kita merayakan Natal. Natal bukan lagi kita rayakan dengan gegap gempita, dengan suguhan makanan yang istimewa, bukan lagi dengan paduan suara yang begitu menggema di tengah-tengah kita. Tetapi di masa pandemi ini, kita benar-benar merasakan Natal yang sesungguhnya. Kita benar-benar dibawa di dalam masa kelahiran Tuhan Yesus pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal di tahun 2020 ini ada tema yang adalah Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta dengan kita. Di dalam masa pandemi ini, benarkah Immanuel itu masih bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita? Di mana kita ketahui bersama bahwa masa pandemi ini banyak sekali dampak yang dirasakan oleh kita, bahkan hampir setiap orang merasakan dampak dari pandemi ini, baik itu di segi ekonomi, pendidikan, mental, dan masih banyak segi yang lainnya. Secara pribadi saya ingin bercerita kepada saudara-saudara semua dampak yang begitu jelas saya alami sendiri. Saudaraku yang kekasih, mungkin dampak ekonomi dari pandemi ini sangat kita rasakan
tetapi ada yang lebih berat daripada sekedar dampak ekonomi. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, tepatnya di bulan November lalu, kami sekeluarga benar-benar merasakan betapa dampak pandemi saat ini sangat menekan kami. Ketika ibu yang terkasih mengalami sakit dan divonis terkena COVID-19. Saat itu benar-benar pukulan berat bagi kami, di mana keberadaan orang tua kami yang sakit di rumah sakit, kami tidak bisa membersamai beliau ketika orang tua kami harus berjuang melawan sakitnya. Bagi kami sebagai anak, terkhususnya saya, itu merupakan hal yang sangat berat dan sulit untuk diterima. Karena ketika orang tua kami membutuhkan kami, tapi kami tidak berada di sampingnya. Selain itu, kami harus mengisolasi diri. Banyak hal yang terpikirkan di benak kami. Bagaimana setelah nanti kami harus menghadapi banyak orang yang terkadang menganggap bahwa virus corona ini adalah hal yang sangat menakutkan. Sehingga kami merasa tertekan sekali. Kami merasa menjadi orang yang paling dikucilkan. Kami merasa bahwa kami ini seperti sampah, yang dimana orang melihat itu merasa jijik dan menakutkan. Itulah yang membuat kami, khususnya saya, itu merasa tidak berani untuk bertemu dengan banyak orang. Bahkan sampai saya itu kehilangan rasa percaya diri. Sebenarnya banyak juga yang menguatkan kami bahwa corona ini bukan aib kok, tapi ini adalah bagian dari karya Tuhan yang disuguhkan di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin di satu sisi kami bisa menerima apapun perlakuan orang, karena memang corona menakutkan. Tetapi di sisi lain, saudaraku, ada rasa sedih, kecewa, dan masih banyak setumpuk rasa yang tidak bisa kami ungkapkan. Tetapi justru dengan kejadian ini, Tuhan ternyata memang Sang Immanuel. Mungkin Tuhan sedang mengharapkan saya untuk lebih dekat dengannya. Karena pada saat saya merasa tertekan dan pada saat saya merasa tidak berdaya sama sekali, disitulah penyerahan diri secara total kami lakukan. Sampai saya tidak mampu lagi untuk berdoa, mengucapkan kata-kata di hadapan Tuhan. Saya hanya bilang kepada Tuhan, saya sudah kehabisan kata Tuhan. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya mempersilahkan Tuhan untuk melakukan hal yang terbaik di dalam hidup saya. Dan saya yakin Tuhan tidak tinggal diam.
Hal itu benar saya alami, saudaraku, karena begitu banyak saudara-saudara yang berada di sekitar saya. Itu terus menguatkan saya. Sekalipun itu hanya melalui telepon, melalui WA. Itu benar-benar saya merasakan bahwa dia adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menguatkan saya. Saudaraku, di jemaat kita di masa pandemi ini cara ibadah sudah ditata sedemikian rupa. Peribadahan secara online bukan itu memisahkan persekutuan yang ada, tetapi itu adalah menolong kita semua agar kita paling tidak bisa meminimalisir untuk penyebaran virus corona. Dan satu hal yang menjadi harapan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mengalami hal yang seperti saya alami, janganlah panjenengan semua berputus asa. Janganlah kita semakin terpuruk dan menjauh dari Tuhan. Tetapi teruslah bersemangat, karena semua ini, di balik semua ini ada rencana indah yang sudah ditata oleh Tuhan. Dan ketika kita tidak mengalami hal ini, tetapi kita melihat saudara-saudara kita yang terdampak oleh corona ini, harapannya kita tidak tinggal diam. Jangan sampai ketika ada saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19, kita semakin mengucilkan mereka. Kita semakin menjauhkan diri kita dari mereka. Karena mereka adalah saudara kita. Pada saat seperti itu, saudaraku, mereka itu sangat butuh dukungan. Mereka sangat butuh kehadiran kita, sekalipun tidak secara kasat mata. Sekalipun itu hanya melalui telepon, sekalipun itu hanya melalui apa saja yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang dinamakan Immanuel, di mana kita harus hadir di tengah saudara-saudara kita, sama seperti Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan kita. Semoga Natal tahun ini benar-benar mampu kita rasakan. Natal di tahun ini benar-benar menjadi Natal yang istimewa bagi kita, karena kita memang tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya, tetapi Natal tahun ini kita benar-benar diharapkan bisa hadir bagi saudara-saudara kita. Diharapkan kita bisa menjadi Immanuel. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat merayakan Natal di tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kasih penyertaan Tuhan semoga terus kita rasakan. Amin. Seduh
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema Natal pada saat ini ditulis dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23, menuliskan dengan jelas, mereka akan menamakannya Immanuel. Kita tahu arti dari Immanuel adalah Tuhan beserta dengan kita. Tetapi makna Tuhan beserta dengan kita ini, jika pada saat ini kita melihat kondisi, pandemi, keadaan yang ada di sekeliling kita, mungkin akan ada pertanyaan besar dalam diri kita. Di mana penyertaan Tuhan ketika kita harus mengalami keadaan yang demikian? Natal yang biasanya dilakukan dengan penuh riuh gegap gempita, pada saat ini kita harus melakukan perayaan Natal dengan hening dalam kesunyian di dalam keluarga kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin bentuk penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara di masa Natal ini benar-benar mengingatkan, mengajak kita bersama bahwa Natal, penghayatan tentang kelahiran Kristus yang menyapa dunia dengan kita, yang seharusnya sungguh total di hati pikiran kita. Terkadang di dalam perayaan-perayaan Natal sebelumnya, kita melakukan itu, merayakan itu dengan sesuatu yang mungkin kurang tepat, di mana kita berfokus pada sampulnya, berfokus pada perayaannya, berfokus pada sesuatu yang sangat meriah dan sukacita itu. Sampai-sampai mungkin kita melupakan arti makna Natal yang sesungguhnya, yang dimana pada saat itu Yesus lahir dalam sebuah keheningan dan kesunyian. Oleh karena itu pada ini bentuk penyertaan Tuhan membersamai kita yang sering kita sebut sebagai Immanuel, benar-benar mengingatkan saya dan saudara untuk benar memaknai Natal, bahwa Natal itu adalah keheningan hati, bahwa Natal itu adalah keteduhan, bahwa Natal itu adalah benar-benar menerima Kristus yang menyapa manusia dengan cinta. Sehingga fokus kita bukan lagi pada perayaannya, fokus kita bukan lagi kepada pestanya, fokus kita bukan lagi pada suasana yang gegap gempita, tetapi fokus kita ada dalam menerima Yesus sebagai juru selamat yang menyapa saya dan saudara. Sekiranya makna Immanuel di tengah pandemi ini benar-benar tetap kita rasakan sebagai bentuk penyertaan Tuhan yang membersamai saya dan saudara. Selamat merayakan Natal, selamat memaknai Natal, dan selamat berhening dalam keteduhan Natal 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
letupan kembang api bersautan. Beriringan dengan sadunya lagu-lagu Natal. Para wanita mulai sibuk mempersiapkan kue-kue. Sebagai simbol manisnya Natal. Para lelaki mulai sibuk memasang lampu-lampu gemerlap. Sebagai simbol gegap gempita dalam Natal. Para anak kecil bergelak tawa sambil terus memandang baju baru. Yang tidak sabar akan dipakai dalam perayaan Natal. Natal sebentar lagi tiba. Akan ada muncul tontonan kerumunan anak yang saling bersemangat mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dengan wajah penuh harap, Mereka berharap ada uang saku yang diterima dengan tersipu malu. Tidak hanya itu, Para manusia, wanita maupun pria, Mulai berdandan ingin memberikan tampilan istimewa. yang tidak sabar akan dipakai dalam perayaan Natal. Tetapi, tahukah kamu? Itu adalah secuil kisah cerita Tentang Natal pada masanya. sebelum corona mengubah segalanya. Natal tahun ini nampaknya akan berbeda, tidak seperti biasanya. karena kita tidak bisa berjumpa secara bersama. sudahlah, tak perlu terlalu merasa resah atau kecewa. Natal memang tak lagi identik dengan bermewah. karena Dia yang menyapa kita pun juga lahir di kandang yang hina. Mari memaknai bahwa corona merupakan teguran darinya. Karena mungkin kita salah memaknai kehadirannya. Dia tidak butuh sesuatu yang mewah. Dia tidak butuh hiasan lampu yang mempesona. Dia tidak butuh gelak tawa yang dipenuhi rasa jumawa. Yang dia butuh adalah Hati yang mau berbagi rasa Dengan mereka sesama yang saat ini menderita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menutup perayaan Natal kita pada saat ini dengan kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa dan kita memohon berkat dari Tuhan.
Ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada saat ini kami rayakan kedatangan-Mu, sapaan-Mu di dalam dunia ini dengan bahasa cinta yang istimewa. Inilah Tuhan perayaan kami. Inilah Tuhan sesuatu yang mampu kami suguhkan untuk Engkau. Sekiranya ini semua, apapun itu bentuknya, benar-benar mengingatkan kepada kami bahwa Engkau datang, Sang Immanuel yang membersamai dan menyertai kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang istimewa dalam diri kami, dalam kedalaman hati kami, meskipun pada saat ini kami harus merayakan perayaan Natal dengan batasan-batasan tertentu di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini tidak akan mengkaburkan batin kami untuk terus merayakan Engkau, Tuhan yang menyapa kami dengan cinta. Dan pada saat ini, di dalam perayaan ini ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami, bersama-sama kami menengadah kepadamu, memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir membersamai kehidupan saudara untuk terus menghayati Natal dalam segala keadaan, untuk terus menyatakan kehadiran Kristus yang menyapa manusia dengan cinta dalam kehidupan saudara, saat ini kekal selamanya. Amin.